Hai, selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang perempuan dan politik di NTT. Pertanyaan yang ingin saya jawab adalah, mengapa perempuan NTT sulit bersaing dalam gelanggang politik di NTT? Jawabannya adalah bahwa perempuan NTT tidak mewarisi salah satu faktor produksi paling penting bagi masyarakat NTT, yakni tanah. Hampir semua kebudayaan di NTT tidak melegitimasi perempuan untuk mewarisi tanah. Karena perempuan NTT tidak mewarisi tanah, maka hak politik perempuan NTT tidak memadai dalam gelanggang politik di NTT. Sudah menjadi rahasia umum bahwa politik dan tanah memiliki kaitan yang sangat erat dalam gelanggang politik di NTT. Para politisi yang ingin bertarung dalam gelanggang politik di NTT kerap kali menjual tanah atau menggadaikan sertifikat tanah di bank atau koperasi agar bisa mendapat modal yang cukup sehingga mereka dapat bertarung dalam gelanggang politik di NTT. Dan karena perempuan tidak memiliki akses atas tanah, maka perempuan kerap kali sulit sekali untuk mendapat akses atas modal politik agar bisa bertarung dalam gelanggang politik di NTT. Karena perempuan NTT tidak mewarisi tanah atau tidak menguasai tanah sebagai salah satu faktor produksi paling penting dalam masyarakat NTT, hak politik perempuan NTT tidak memadai, baik itu dalam masyarakat maupun dalam keluarga. Dalam keluarga, tidak jarang keputusan politik ditentukan oleh pihak laki-laki seperti suami. Karena perempuan dalam konteks masyarakat NTT, mereka tidak memiliki tanah, maka mereka tidak memiliki hak untuk berbicara baik itu dalam rumah adat maupun dalam masyarakat. Dan karena itu, mereka juga kerap kali tidak memiliki hak dalam memilih. Sehingga hak berbicara dan hak memilih di dalam keluarga dan dalam masyarakat NTT kerap kali ditentukan oleh pihak laki-laki. Karena hak politik perempuan NTT kerap kali ditentukan oleh laki-laki atau suami, maka perempuan NTT sulit sekali untuk memilih kaum perempuan yang bisa mewakili kepentingan mereka dalam gelanggang politik di NTT. Preferensi politik karena itu adalah dominasi kaum laki-laki di NTT. Karena didominasi oleh kaum laki-laki, maka pilihan politik di NTT, baik itu yang dilakukan oleh laki-laki maupun oleh perempuan, selalu untuk kepentingan kaum laki-laki. Dengan konteks ekonomi politik yang demikian, menurut saya, berbagai pendekatan yang sudah dilakukan selama ini seperti mengalokasikan 30% kuota politik untuk perempuan dan berbagai advokasi untuk meningkatkan hak dan martabat perempuan di gelanggang politik di NTT tidak akan berhasil untuk meningkatkan akses perempuan dalam gelanggang politik di NTT. Sebab akar terdalam yang menghalang akses perempuan untuk bisa bersaing dalam gelanggang politik di NTT adalah akses perempuan terhadap faktor produksi paling penting di NTT, yakni tanah. Jadi, agar perempuan NTT bisa bertarung atau bersaing secara kompetitif dengan laki-laki di NTT, maka satu hal yang harus dilakukan adalah membuka akses yang sama antara perempuan dan laki-laki terhadap tanah. Karena itu, pemerintah, gereja, masyarakat harus bersama-sama mencari jalan keluar untuk membuka ruang bagi perempuan mengakses faktor produksi yang paling penting dalam masyarakat, yakni tanah. Adat istiadat yang menghalangi perempuan untuk mengakses atau mewarisi tanah perlu dipertimbangkan atau boleh dihapus dalam konteks masyarakat NTT. Jadi, jika kita
masyarakat NTT ingin agar perempuan NTT bisa bersaing secara adil dan kompetitif dalam gelanggang politik di NTT, maka kita harus sama-sama bekerja untuk memungkinkan perempuan NTT memiliki akses yang sama terhadap faktor produksi yang paling penting dalam masyarakat NTT, yakni tanah. Akhirnya, jika menurut Anda video ini bermanfaat untuk Anda, silakan Anda memberikan like, komen, subscribe, dan yang lebih penting adalah membagikan kepada sahabat dan kenalan Anda. Siapa tahu video ini dapat menginspirasi mereka. Sekian saja, terima kasih dan sampai jumpa. Molo.